Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau membahas tentang buah roh mengenai kesabaran. Saudara, apa itu kesabaran? Nah, di dalam bahasa Yunaninya, kata kesabaran itu dipakai kata aslinya makrotumia. Ini terdiri dari dua kata, yaitu makros, artinya panjang, dan tumos, ya artinya yaitu temperamen. Berarti saudara memberikan makna kelunakan. Arti daripada kesabaran yaitu saudara kita punya kelunakan hati, mau menanggung, panjang sabar, tabah, tahan menderita. Nah, juga termasuk di dalam makrotumia ini kekuatan untuk mengandung aniaya maupun perlakuan buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini menggambarkan bahwa orang yang memiliki kemampuan ini, saudara, makrotumia ini, saudara, walaupun misalnya dia ada kemampuan untuk membalas dendam, tetapi dia tidak melakukannya, karena dia bisa menahan diri. Saudara, kesabaran juga adalah ketenangan hati di dalam menghadapi cobaan. Kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Tenang, tabah, tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Kita tidak panik. Saudara, hampir sebagian besar orang di dunia ini terkena virus ketidaksabaran. Sehingga kita maunya cepat-cepat, semua serba mau cepat, semua serba mau instan ya. Kita tidak peduli dengan proses. Banyak orang Kristen tidak suka menantikan pertolongan Tuhan. Dan akhirnya mereka pun tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Keberhasilan tidak didapat dengan instan, saudara. Butuh proses yang panjang dan kesabaran. Alkitab mencatat bahwa kesabaran adalah rasa yang keempat atau sifat yang keempat dari buah roh. Dan ini manifestasi daripada kasih. Kesabaran juga merupakan karakter Allah yang dicatat di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Allah yang datang ke dalam dunia ini, saudara, di dalam pribadi Yesus Kristus telah menunjukkan kesabarannya kepada orang yang berdosa. Sehingga saudara, walaupun dia disalibkan, dia tetap sabar dan mengasihi manusia. Sebagai orang percaya, kita harus mewarisi sifat Bapa dan meneladani Yesus Kristus dalam mempraktekkan kebenaran sepanjang hidup kita, saudara. Alkitab mencatat Amsal pasal 16 ayat 32. Dituliskan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sebab itu saudara, kalau kita bisa sabar, kita ini melebihi seorang pahlawan. Nah saudara, bagaimana supaya kita bisa memiliki kesabaran dalam hidup ini? Yaitu saudara, yang pertama, kita harus tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan. Jiwa kita, saudara, tetap berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, Mazmur 130 ayat yang ke-6 berkata, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, dikatakan. Saudara, seperti petani menunggu panen dengan penuh harapan. Begitulah seharusnya kita menunggu waktu Tuhan dinyatakan. Menunggu dengan penuh harap. Sebab waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Seperti nyanyian mengatakan, tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, kita tetap menantikan pertolongan Tuhan. Yang kedua, tekun di dalam doa. Saudara, bertekun dalam doa sambil sabar menunggu waktu Tuhan. Ini adalah hal yang penting. Menunggu memang sangat menyembuhkan. Tetapi menunggu waktu Tuhan seharusnya tidak menyembuhkan karena ada kepastian. Rasul Paulus berkata, kita harus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Amin.